Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaranisa dengan NIM 1203130 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 13. Kali ini saya telah membuat dua program C++. Yang pertama MATDAS dan yang kedua adalah fisika dasar. Nah, di sini sekarang ada flowchart yang telah kita buat. Inilah tampilannya. Sini ada string array yang seperti kita buat di program C++, yaitu indeksnya ada 4, yaitu fisika melambangkan 0 itu massa, fisika dengan lambang 1 itu percepatan, fisika 2 melambangkan gaya, fisika 3 melambangkan perpindahan. Nah, di dalam flowchart ini ada perbedaan dengan program C++. Jika di program C++ itu ada tipe float, yaitu untuk membaca angka itu di belakang koma atau angka desimal. Namun di flowchart tidak ada namanya float, maka kita menggunakan real yang hampir sama dengan float. Nah, jadi di sini kita menggunakan real f itu sama sebagai contohnya diwakili f itu massa. Selanjutnya yaitu real m, real a, w besar, dan real s. Lanjut kita masukkan integer input. Dan setelah integer input, kita masukkan kembali boolean ulang. Boolean ulang ini di bawahnya yaitu ulang sama dengan true, yaitu variabelnya. Maka otomatis akan masuk ke dalam program, yaitu output yang pertama rumus gaya untuk memilih nomor 1 atau memilih nomor 2, yaitu rumus usaha. Dan kita akan memilih dan kita memasukkan input kita. Lalu ketika kita memilih input yang pertama rumus gaya, maka program yang akan kita gunakan yaitu ini. Output masukan ini input M, input A-nya. Ketika sudah menginput M dengan A, dimasukkan ke dalam rumus F sama dengan M kali A. Dan yang dihasilkan yaitu gaya yang dihasilkan adalah F. Apabila yang kita pilih adalah output nomor 2, yaitu rumus usaha, maka yang akan program jalankan ya adalah ini, input F dan input S. Rumusnya adalah W sama dengan F kali S, dan yang didapatkan adalah usaha yang dihasilkan adalah W. Namun apabila di antara kedua ini tidak ada yang dipilih, maka contohnya kita adalah memilih angka 3 atau 8 atau 10, maka di sini program dengan otomatis membaca karakter yang Anda masukkan salah. Setelah mengerjakan program-program ini, lalu masuk ke dalam string check seperti yang kita buat di program C++ untuk menentukan ingin lanjut atau tidak.
dengan dilambangkan Y atau N. Y melambangkan yes dan N melambangkan no. Ketika memilih inputnya N itu maupun N kecil ataupun N besar, maka program akan menjalankan yaitu ini, ulang sama dengan false. Ketika kita mengulang sama dengan false, otomatis programnya akan berakhir. Dan kita memilih inputnya Y, program yang dijalankan adalah ini. Nama variabel ulang sama dengan true. Ketika kita memilih ini, maka program akan mengulang kembali seperti di awal. Untuk memilih program yaitu memasukkan yang pertama rumus gaya atau rumus usaha. Dan apabila kita dalam memilih tidak ada maka otomatis program yang akan kita lakukan masuk ke dalam ini, yaitu karakter yang Anda maksudkan salah. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari flowchartnya. Langsung kita menuju programnya. Nah, ini adalah program fisika dasar dari C++. Nah, di sini ada string fisika dengan indeksnya ada 4, yaitu massa, percepatan, gaya, dan perpindahan. Sedangkan floatnya ada F, M, A, W besar, dan S variabelnya. Integer nama variabelnya yaitu input, sedangkan bool nama variabelnya ulang sama dengan true. Dan di sini saya menggunakan do while pada perulangannya. Nah, di dalam fisika ini saya menggunakan 2 rumus, yaitu yang pertama rumus gaya dan rumus usaha. Dan cout-nya pilih menu C-nya input. Nah, langsung masuk apabila kita memilih satu, maka yang akan muncul adalah rumus ini, yaitu F sama dengan M kali A dengan cout gaya yang dihasilkan adalah F. F itu adalah hasil dari rumus tersebut. Dan apabila kita memilih angka 2, rumus yang keluar adalah ini. Dengan rumus yaitu W sama dengan F kali S. Dan apabila nanti ketika kita memilih selain dari angka yang 1 atau 2, maka yang keluar adalah ini. Karakter yang Anda maksudkan salah. Nah, di sini saya sudah membuat program yaitu cek dengan karakter cek. Cout-nya yaitu mau kembali menu yes atau no. Y di sini melambangkan yes dan N melambangkan no. Dengan C-nya cek.
Nanti saat memasukkan antara Y dengan N, ketika kita masukkan huruf N kecil atau N besar, maka nama variabel ulangnya sama dengan false. Nah, di sini ketika kita memilih huruf Y besar atau Y kecil dengan nama variabel false, maka program akan berakhir. Dan apabila kita memilih huruf lain atau N, maka code yang dihasilkan yaitu karakter yang Anda masukkan salah. Ini selesai. Lalu kita akan melakukan pengecekan apakah programnya yang saya buat ini benar atau salah. Oke, kita langsung run. Ketika kita mencoba milih rumus gaya, kita diperintah untuk memasukkan massa. Misalnya massanya 14 dan percepatannya 20. Gaya yang dihasilkan adalah 280. Sekarang kita mencoba rumus usahanya. Kita masukkan gayanya 13 dan masukkan perpindahannya yaitu 15. Maka usaha yang dihasilkan adalah 195. Sekian penjelasan dari program C++ dari fisika dasar. Flowchartnya sesuai dengan program C++. Kita langsung saja. Sama ya, string array data atau indeks data kita ada 5. Yang pertama data 0 yaitu dilambangkan luas, data 1 alas, data 2 tinggi, data 3 panjang, dan data 4 yaitu lebar. Nah, seperti di program C++, bahwasannya di dalam C++ itu ada namanya tipe float. Float itu untuk membaca angka di belakang koma atau angka desimal. Nah, karena di dalam flowchart ini tidak memiliki tipe float, maka kita menggunakan real. Real juga sama seperti float. Real ini adalah luas, alas, tinggi, panjang, dan lebar. Nah, setelah itu kita memasukkan integer input. Setelah integer input ada boolean ulang. Nah, di dalam boolean ulang ini ada namanya variabelnya. Nama variabelnya itu ulang sama dengan true. Ketika kita sudah masuk dalam ini, maka otomatis kita masuk ke dalam program yaitu outputnya. Yang pertama yaitu luas segitiga, dan kedua luas balok, dan output pilih menu. Jika kita memilih output 1, ketika kita memilih angka 1, maka program yang terjalankan adalah ini. Output yang didapat yaitu masukan dan data. Input tinggi dan input alas. Lalu kita sudah memasukkan keduanya, maka rumus yang dihasilkan adalah ini.
luas sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi. Dan setelah itu outputnya adalah alas. Dan ketika kita memasukkan angka 2, maka program yang dijalankan adalah ini. Output yang dimasukkan yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Rumus yang dihasilkan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka yang keluar adalah luasnya. Ketika kita memasukkan angka selain 1 dan 2, maka program yang dijalankan adalah ini. Karakter yang Anda masukkan salah. Sini juga ada string check dengan output mau kembali menu Y atau N. Dengan Y dilambangkan yes dan N dilambangkan dengan no. Ketika kita memilih Y, maka kita akan didapatkan ini, mengulang. Ketika kita memilih N, maka program yang dijalankan adalah ini. Program akan langsung terhenti. Ketika kita memasukkan huruf di luar dari Y atau N, maka output yang keluar adalah ini. Karakter yang Anda masukkan salah. Sekarang kita coba menjalankan program flowchartnya. Alas yang kita buat adalah 12 dan tinggi 13. Maka luasnya adalah 78. Sekarang kita coba rumus nomor 2. Panjang yang dimasukkan adalah 5 dan lebar 3, tinggi 7. Maka luas yang dihasilkan adalah 105. Sekarang saya akan menjelaskan tentang matematika dasar di program C++. Untuk yang pertama yaitu string data saya atau array. Indeksnya adalah ada 5, yaitu luas, alas, tinggi, panjang, dan lebar. Sini ada floatnya dengan indeks luas, alas, tinggi, panjang, dan lebar. Ini ada tipe integer dengan bool dengan nama variabel ulang sama dengan true. Nah, di sini saya menggunakan do while. Do while untuk pada matematika dasar ini saya menggunakan 2 rumus, yaitu luas segitiga dan luas balok. Nah, si out-nya yaitu pilih menu dan sin input. Di sini apabila ketika kita masukkan menu 1, maka rumus yang akan keluar yaitu ini. Luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Sedangkan kita memilih nomor 2, rumus yang akan keluar adalah ini, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ketika kita memilih angka di luar dari 1 dan 2, maka yang keluar adalah ini, karakter yang Anda masukkan salah. Di sini saya sudah membuat yaitu program dengan menggunakan karakter check.
Di sini gunanya untuk memastikan bahwasanya ketika kita sudah memilih antara angka 1 atau angka 2, kita ingin melanjutkannya atau tidak. Di sini dalam cout-nya terdapat bacaan mau kembali menu Y atau N. Y sebagai yes dan N sebagai no. Sekarang kita coba menjalankan programnya. Sekarang saya akan mencoba rumus nomor 1, yaitu luas segitiga. Alas yang saya masukkan adalah 12 dan tinggi 15. Maka luas yang dihasilkan adalah 90. Kita akan mencoba rumus nomor 2. Saya akan memasukkan panjang 5, lebar 7, dan tinggi 10. Maka luas yang dihasilkan adalah 350. Nah, sekian dari penjelasan dari ketua program yang telah saya buat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.